Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasionalis dimanapun Anda berada, sekarang kami berada di Museum Dr. Akagani. Nama lengkap beliau adalah Adenan Kapaugani. Kita bisa melihat kondisi museum Dr. Akagani. Banyak kita memperoleh pelajaran, inspirasi dari perjuangan beliau. Bila kita lihat di dalam museum ini, masa pergerakan nasional pada tahun 1923 sampai 1942 itu adalah masa bagaimana rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, yang akhirnya pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Selanjutnya, sahabat nasionalis, pada masa pendudukan Jepang ya, tahun 1942 1945, kita bisa melihat serangan pasukan Jepang ke Indonesia menyebabkan Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 melalui perjanjian Kalijati. Kemudian kita bisa melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Dr. Akagani, yaitu pada bulan September 1942 beberapa tokoh dan pimpinan rakyat di Palembang ditangkap oleh Jepang. Salah satu diantaranya adalah Dr. Akagani. Hal ini terjadi karena Jepang mengetahui bahwa beliau adalah tokoh pergerakan nasional yang memimpin Partai Gerindo, sebuah organisasi yang dalam perjuangannya bersifat anti-fasis. Akhirnya Dr. Akagani dibebaskan setelah Bung Karno menghubungi Seiko Shikikan, penguasa tertinggi Angkatan Darat Jepang di Jawa. Kemudian Bung Karno memberikan jaminan bahwa tenaga Dr. Akagani sangat dibutuhkan Jepang. Setelah dibebaskan, Dr. Akagani ditugaskan Jepang untuk memimpin rumah sakit di Tanjung Raja selama beberapa bulan. Selanjutnya, ini dia, kita bisa melihat beberapa foto-foto lama ya, yang sudah di print. Ada Partai Indonesia Raya, Parindra. Kita melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan. Ini dia kemerdekaan Indonesia di Palembang ya, di Palembang. 18 sampai 25 Agustus 1945. Karena kita ketahui ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, pada waktu itu media yang ada adalah yang paling efektif dan efisien itu radio. Ada beberapa di daerah yang belum tahu informasi kemerdekaan, tetapi pentingnya sebenarnya pergerakan para pejuang, para pahlawan untuk menyebarluaskan informasi bahwa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita bisa melihat pada tanggal 23 Agustus 1945 di rumah Dr. Akagani diadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh pejuang dari Palembang, yaitu ada M. Isa, ada Cikden, ada Parmono, Insinyur Ibrahim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sahabat nasionalis dimanapun Anda berada, ini beberapa koleksi yang ada di Museum Akagani, mulai dari stempel tanda tangan Akagani, tongkat komando, gunting kawat, pipa rokok, teropong, sampai kacamata, topi, korek api, kenang-kenangan dari India, Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru. Kemudian ada juga wadah tempat minum, luar biasa. Selanjutnya juga kita bisa melihat tanda kehormatan di Museum Dr. Akagani, tanda kehormatan yang didapatkan oleh beliau. Kemudian ada juga kenang-kenangan dari Perdana Menteri RRT, topi yang digunakan saat bergerilya, luar biasa.
Ada kotak cerutu, kotak rokok, tabung tanda kehormatan, dan SK. Selanjutnya sahabat nasionalis, kita bisa memperhatikan juga ini ada alat kedokteran dan alat peracik obat yang digunakan oleh dokter ya, karena beliau juga seorang tim medis ya, dokter. Iya, tim medis. Tim medis Bu ya? Iya, tim medis. Berarti beliau itu dokter Bu ya? Dokter. Bukan Dia doktor ya? Dokter, Panglima, Kesdam. Iya. Dokter Akagani untuk mengobati dan meracik obat para prajurit ya yang terluka di medan pertempuran tahun 1948 sampai 1950. Ini dia alat-alatnya. Ya, kita bisa melihat alat-alat medis yang digunakan oleh dokter Akagani. Kemudian ada juga ini radio, ini yang kita sampaikan tadi, ini merupakan alat yang sangat penting untuk menyampaikan informasi radio zaman dulu. Ini beberapa foto-foto beliau, Dr. Akagani. Kita bisa lihat kegiatan aktivitas beliau. Kemudian di dinding museum banyak informasi-informasi yang bisa kita baca, salah satunya ya pemerintahan dan pertahanan di Keresidenan Palembang 29 Agustus sampai 3 Oktober 1945. Ada juga ini perjanjian Linggarjati tanggal 10 sampai 15 November 1946. Ini sudah ini dia milik almarhum Letnan 1 Amir Hamzah Manggul. Ada topi wajah, topi Jepang, kaos tangan, tanda pangkat Letnan 1, baju hijau kemeja militer tahun 1945, baju kemeja ada 2 lubang pecahan mortir di belakangnya. Baik, kita selanjutnya ke ruangan berikutnya. Ya, di museum banyak informasi-informasi ya bisa kita baca. Masa pasca revolusi fisik, kemudian ada juga agresi militer Belanda 2 19 Desember 1948 sampai 12 Agustus 1949. Ini kita lihat mata uang Indonesia pada waktu itu ya, itu berapa itu, 20 rupiah. Ini ada kegiatan, ada Bung Karno, luar biasa Dr. Akagani, perjuangan dan pengorbanannya untuk rakyat Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat Akagani, sang pemimpin visioner, seorang pemimpin selalu mendahului pemikiran rakyatnya. Sekian puluh tahun yang lalu sebelum jalan tol Trans Sumatera dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini dia Dr. Akagani saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan tahun 1954, telah meletakkan dasar pemikiran bagaimana Sumatera terhubung agar kesejahteraan rakyat di Pulau Sumatera tidak tertinggal dengan wilayah di Pulau Jawa. Luar biasa, selain beliau tim medis, beliau juga seorang pemikir ya, memikirkan jalur-jalur transportasi pada waktu itu, dan beliau pernah menjadi Menteri Perhubungan pada tahun 1954. Ini juga penghargaan dan tanda jasa, informasi yang ada di dinding museum. Kemudian kalau kita lihat juga dokter ya Akagani yang lahir pada tanggal 16 September 1905. Tempat lahir beliau di Desa Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Beliau meninggal pada tanggal 23 Desember 1968 dini hari, bertepatan dengan hari kedua Idul Fitri. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesatria
Kesetra Siguntang dengan upacara militer. Nama ayah beliau adalah Abdul Ghani Sultan Mangkuto. Nama ibu beliau adalah Siti Rabaya. Nama istri beliau Lili Zuliana, menikah pada tahun 1945. Kemudian beliau menikah lagi pada tahun 1952 dengan R.A. Masturah. Kalau kita lihat pendidikan beliau, ya beliau sekolah rakyat atau sekolah pemula pada tahun 1915. Kemudian beliau juga melanjutkan sekolahnya pada tahun 1923, yaitu sekolah lanjutan. Beliau pindah ke Jakarta, masuk Stovia. Banyak gerakan-gerakan nasional yang dilakukan oleh beliau, yaitu menjadi anggota organisasi Pemuda Sumatera Cabang Jakarta, anggota Dewan Eksekutif Pusat Pemuda di Jakarta, anggota Komite Persiapan Pendirian Organisasi Indonesia Muda di Jakarta, sampai dengan Administrasi 1 Dewan Eksekutif Pusat Organisasi Indonesia Muda. Gerakan politik beliau, anggota Partai Indonesia, Partindo, kemudian Ketua Dewan Eksekutif Pusat Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, kemudian salah satu sekretaris GAPI dengan semboyan Indonesia Berparlemen. Dan banyak lagi, ini bukunya. Jadi banyak informasi yang bisa kita peroleh dari buku ini ya, tentang Dr. Aka Ghani, pejuang berwawasan sipil dan militer. Baik, sahabat nasionalis dimanapun Anda berada, demikian sedikit informasi tentang Museum Dr. Aka Ghani yang berada di Palembang. Mari kita jaga museum ini, mari kita mengambil informasi, pelajaran dari apa yang dilakukan para pahlawan kita. Salah satunya adalah dari Dr. Aka Ghani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.